Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Isneni Oktaviani dari kelas 17B ingin mempresentasikan materi mengenai kloroplas, di mana struktur dari kloroplas adalah salah satu organela yang terdapat pada tumbuhan adalah kloroplas. Sel-sel tumbuhan tinggi umumnya memiliki antara 50 sampai 200 organela kloroplas. Panjang kloroplas antara 5 sampai 10 mikrometer dan ketebalan antara 2 sampai 4 mikrometer. Dilihat dari atas bentuknya lonjong atau elipsoid. Dilihat dari salah satu sisi dapat berupa permukaan atas cembung dan permukaan bawah cekung. Kloroplas memiliki membran rangkap yaitu membran luar dan membran dalam. Antara membran luar dan membran dalam dipisahkan oleh ruang antar membran. Membran dalam tidak membentuk kristal seperti pada mitokondria, namun berhubungan atau bersambungan dengan kompleks membran di bagian dalamnya. Lalu selanjutnya itu ada komponen utama pada kloroplas, di mana yang pertama itu ada membran luar. Membran inti permeabel terhadap senyawa-senyawa dengan berat molekul rendah seperti nukleotida, fosfat, inorganik, derivat yang mengandung fosfat, asam karboksilat, dan sukrosa. Jadi, ruang antar membran dapat dengan bebas menggunakan segala macam molekul nutrien dari sitosol. Dilihat dari permeabilitasnya, fungsi membran luar kloroplas dan mitokondria mempunyai persamaan. Lalu selanjutnya itu ada membran dalam permeabel terhadap sukrosa, sorbitol, dan bermacam-macam anion, misalnya Di dan trikarboksilat. Fosfat, persenyawaan seperti nukleotida dan gula fosfat. Meskipun membran dalam impermeabel terhadap sejumlah persenyawaan, namun membran dalam permeabel terhadap CO2 dan asam monokarboksilat tertentu seperti asam asetat, asam gliserat, dan asam glikolat, serta kurang permeabel terhadap asam amino. Seperti membran dalam mitokondria, membran dalam kloroplas berisi karier khusus untuk mentransfer agen metabolik penting dalam fotosintesis seperti fosfat, fosfogliserat, dehidroksoaseton, fosfat, dikarboksilat, dan ATP. Lalu, yang ketiga itu ada stroma, komponen internal serta beberapa zat terlarut tersebar ke stroma. Stroma kaya akan protein dan mengandung beberapa enzim yang diperlukan untuk proses penting seluler. DNA kloroplas juga ada dalam stroma bersama dengan ribosom dan molekul lain yang diperlukan untuk sintesis protein. Yang keempat, itu ada tilakoid. Tilakoid internal membran terikat, kompartemen dan yang dibentuk oleh membran tilakoid tersebut. Bagian internal tilakoid disebut lumen tilakoid dan berisi plastisionin yang molekul lain diperlukan untuk pengangkutan elektron. Yang kelima itu ada gerana. Kepadatan gerana pada kloroplas organisme autotrof itu berbeda-beda. Perbedaan ini salah satunya disebabkan oleh faktor adaptasi terhadap lingkungan. Sebagai contoh itu lamun akoroides, mengurangi kepadatan gerana dalam kloroplas sebagian bentuk adaptasi dengan lingkungan akuatik. Lalu itu ada fungsi dari kloroplas. Fungsi kloroplas adalah tempat berlangsungnya proses fotosintesis yang terdiri dari satu set reaksi yang memanfaatkan energi matahari dan mengubahnya menjadi energi kimia. Selain itu, komponen kloroplas berpartisipasi dalam beberapa fungsi regulasi sel serta dalam fotorespirasi. Lalu selanjutnya itu ada pada dasarnya fotosintesis seperti juga reaksi pada mitokondria merupakan pembentukan ATP dan melibatkan transport hidrogen dan elektron dalam senyawa-senyawa seperti NADH dan sitokrom. Perbedaannya itu adalah bahwa fotosintesis menggunakan cahaya sebagai sumber energi dan bukan substrat kimia. Fotosintesis menggunakan CO2 dan air menghasilkan oksigen dan karbohidrat. Lalu, peran kloroplas dalam fotosintesis itu yang pertama, membran dari kloroplas merupakan membran semi-permeabel yang mengatur keluar masuknya molekul dari kloroplas. Membran luar dan membran dalam memiliki spesialisasi protein antar membran untuk mengandung molekul. Selain itu, mereka adalah situs untuk sintesis molekul lipid tertentu juga. Pigmen karotenoid seperti yang diperlukan untuk pemanenan cahaya. Lalu, disinilah pigmen yang kedua, disinilah pigmen fotosintetik seperti klorofil A,
Klorofil B, karotenoid, menyerap energi cahaya yang kemudian digunakan untuk memecah molekul air dan pada akhirnya menimbulkan ATP, NADPH2, dan oksigen. Yang ketiga, stroma kloroplas merupakan tempat untuk reaksi fotosintesis gelap. Enzim-enzim di stroma memanfaatkan karbon dioksida dari atmosfer, serta ATP dan molekul NADPH2 dilepaskan dari gerana untuk mensintesis molekul gula dan pati. Bagian dari reaksi yang terjadi dalam proses fotorespirasi terjadi pada stroma dari kloroplas. Reaksi lainnya berlangsung di mitokondria dan peroksisom. Lalu ada proses fotosintesis. Energi diterima dari energi cahaya yang berupa elektron dalam pigmen organik, yaitu klorofil, yang memungkinkan elektron bergerak sepanjang rantai transport elektron di membran tilakoid. Klorofil mendapatkan elektron dari air atau H2O memproduksi O2. Energi diterima dari energi cahaya yang berupa elektron dalam pigmen organik, yaitu klorofil, yang memungkinkan elektron bergerak sepanjang rantai transport elektron di membran tilakoid. Klorofil mendapatkan elektron dari air H2O memproduksi O2 selama proses transport elektron ion H+ dipompa keluar membran tilakoid sehingga terjadi perbedaan gradien proton yang mengarah ke sintesis ATP 100 di stroma. Pada tahap terakhir dari rangkaian reaksi ini adalah elektron berenergi tinggi yang dapat mengubah NADP+ menjadi NADPH. Lalu, reaksi fotosintesis terjadi dua fase, yaitu reaksi terang sama dengan reaksi fotokimia sama dengan reaksi cahaya sama dengan reaksi Hill sama dengan fotolisis air, di mana pada tahap pertama ini terjadi proses penangkapan energi surya atau proses-proses yang bergantung pada keberadaan cahaya. Sebagian energi matahari yang diserap akan diubah menjadi energi kimia, yaitu berupa zat kimia berenergi tinggi. Selanjutnya, zat itu akan digunakan untuk proses penyusunan zat gula. Sebagian energi matahari juga digunakan untuk fotolisis air atau H2O, sehingga dihasilkan ion hidrogen H+ dan O2. Ion hidrogen tersebut akan digabungkan dengan CO2 membentuk zat gula CH2ON, sedangkan O2- akan dikeluarkan. Pada tahap yang kedua, atau pada fase yang kedua itu, reaksi gelap sama dengan reaksi termokimia sama dengan fiksasi CO2. Tahap kedua ini adalah proses-proses yang tidak bergantung langsung pada keberadaan cahaya. Reaksi-reaksi gelap terjadi pada bagian matriks stroma kloroplas. Pada bagian-bagian ini, terdapat seluruh perangkat atau reaksi-reaksi penyusun 102 zat gula. Reaksi tersebut memanfaatkan zat berenergi tinggi yang dihasilkan pada reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH. Pada tumbuhan, proses biokimia yang terpicu adalah siklus Calvin yang mengikat karbon dioksida untuk membentuk ribosa dan kemudian menjadi gula seperti glukosa. Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tidak bergantung pada ada tidaknya cahaya sehingga dapat terjadi meskipun dalam keadaan gelap atau tanpa cahaya. Baiklah, sekian dari presentasi saya mengenai kloroplas. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.